Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas A Prodi Pendidikan IPA akan mempresentasikan materi karbohidrat dalam rangka memenuhi tugas terstruktur biokimia yang diampu oleh Ibu Tias Ernawati, SSI MSc. Nah teman-teman, pertama-tama mari kita bahas apa itu karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbo yang berarti karbon dan hidrat yang artinya air. Jadi, karbohidrat dapat diartikan sebagai hidrat dari karbon. Sejak tahun 1880-an, para ahli mulai menyadari bahwa sebenarnya nama ini kurang tepat karena karbohidrat tidak terbentuk dari hidrasi karbon atau pada pemanasan karbohidrat tidak dihasilkan hidrat. Karbohidrat lebih tepat disebut sakarida, yang berasal dari kata sakar, artinya gula, karena karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis. Karbohidrat merupakan polimer alam atau biopolimer. Karbohidrat dapat berupa polihidroksialdehid atau golongan aldosa, atau polihidroksiketon, golongan ketosa. Teman-teman, mari kita simak struktur dari karbohidrat. Secara kimia, karbohidrat adalah senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Contoh yang paling umum adalah glukosa, C6H12O6, dan sukrosa, C11H22O11. Sebagian besar karbohidrat memenuhi rumus umum CH2O. Rumus struktur karbohidrat dapat dituliskan secara terbuka dan tertutup. Selanjutnya, penggolongan karbohidrat. Karbohidrat merupakan polimer. Berdasarkan monomer yang menyusunnya, karbohidrat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana. Molekul monosakarida hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Ciri umum dari monosakarida yaitu larut air, tidak berwarna, dan berbentuk padat kristal. Berdasarkan gugus fungsional yang dikandungnya, monosakarida digolongkan yaitu aldosa, di mana monosakarida yang mempunyai gugus karbonil aldehid, dan ketosa, di mana monosakarida yang mempunyai gugus karbonil keton. Contoh monosakarida yaitu yang pertama glukosa, terdapat pada buah-buahan, madu, sirup jagung, dan tetes tebu. Yang kedua fruktosa, merupakan sakarida paling manis, lebih manis dari glukosa dan sukrosa. Berasal dari gula yang dikandung oleh buah dan madu. Yang ketiga galaktosa, biasanya dapat ditemukan pada susu atau tahu. Dan yang keempat silosa dan ribosa. Selanjutnya sifat monosakarida. Yang pertama sebagai gula pereduksi. Gula pereduksi merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ujung dari suatu gula pereduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Kemampuan monosakarida sebagai gula pereduksi menjadikannya mampu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran senyawa pengoksidasi. Hal ini digunakan sebagai deteksi dini diagnosa diabetes mellitus. Yang kedua, memiliki isomer optis. Keisomeran optis terjadi jika senyawa memiliki suatu atom asimetris. Jika dua gugus pada atom asimetris tersebut ditukarkan posisinya, maka akan terbentuk dua molekul berbeda yang merupakan bayangan cermin dari satu sama lainnya. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida bergabung dengan ikatan glikosidik.
Seperti monosakarida, disakarida larut dalam air. Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus min OH dengan melepaskan molekul air. 3 contoh umum dari disakarida adalah: yang pertama ada sukrosa. Terdapat pada gula dapur, tersusun dari gluktosa dan fruktosa. Yang kedua laktosa. Terdapat pada susu. Yang ketiga ada maltosa. Terdapat pada sereal dan makanan fermentasi, tersusun dari 2 unit gluktosa. Yang ketiga polisakarida. Polisakarida merupakan polimer alam yang dibangun oleh unit-unit monosakarida yang digabungkan menjadi rantai panjang melalui ikatan oksigen. Polisakarida dibentuk melalui polimerisasi kondensasi. Kondensasi terjadi antara gugus OH monosakarida yang satu dan gugus OH pada posisi 1 dan 4 alfa, dan dapat juga terjadi pada posisi 6 alfa. Sehingga antar monosakarida diikat dengan gugus O atau alkoksi. Polisakarida mempunyai rumus molekul C6H10O5 dengan harga N yang besar. Kebanyakan karbohidrat di alam berupa polisakarida. Polisakarida dapat dihidrolisis dengan enzim-enzim tertentu. Terdapat beberapa kelompok polisakarida, yaitu kelompok pertama, homopolisakarida, mengandung satu jenis unit monomer, yang termasuk homopolisakarida adalah amilum, kemudian selulosa, dan yang terakhir glikogen. Heterosakarida. Heterosakarida merupakan polisakarida yang mengandung 2 atau lebih monosakarida yang berbeda. Kelompok heterosakarida yang pertama terdapat dalam sendi-sendi manusia berupa glikosaminoglikan dan proteoglikan. Yang kedua, mukopolisakarida merupakan polisakarida yang terdiri dari gula amino dan asam uronat. Yang ketiga, lignin. Lignin adalah zat yang bersama-sama dengan selulosa yang terdapat dalam kayu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa saja sih fungsi dari karbohidrat? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Adapun beberapa fungsi karbohidrat seperti membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan pencernaan, mengendalikan berat badan, kenyang lebih lama, memenuhi kebutuhan serat, memaksimalkan fungsi otak, menjaga massa otot, membantu metabolisme lemak, melancarkan pencernaan. Karbohidrat dalam bentuk gula dan pati sebagai total kalori utama yang dikonsumsi manusia, pusat metabolisme tanaman hijau, sumber karbon bagi sel non-fotosintesis bagi hewan, pati dan glikogen sebagai penyedia glukosa sementara, dan yang terakhir adalah polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai struktur struktural dan penyaga dalam dinding sel bakteri dan tanaman, jaringan pengikat dan dinding sel organisme hewan. Nah, teman-teman, setelah memahami materi karbohidrat, selanjutnya teman-teman bisa mengamati uji karbohidrat sederhana berikut ini. Uji karbohidrat sederhana. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan terigu, mangkok, sendok makan, korek api, dan lilin. Langkah pertama yaitu menyalakan lilin dan taruh di mangkok. Kemudian ambil 1 sendok gula pasir, kemudian panaskan gula pasir di atas lilin. Sebelum pembakaran, gula berwujud butiran kecil. Kemudian
Setelah terjadi pembakaran, wujudnya cair. Hal ini menandakan adanya unsur hidrogen. Saat dipanaskan, warna gula berubah menjadi kecoklatan, maka gula mengandung unsur karbon. Adalah 1 sendok makan tepung terigu. Panaskan 1 sendok makan tepung terigu yang di atasnya diberi gelas sebagai penambah uap air. Adanya uap air pada proses pembakaran disebabkan oleh unsur H dan O yang terkandung dalam terigu. Kemudian, endapan yang terkandung dalam terigu menunjukkan bahwa tepung mengandung karbon. Nah, teman-teman, cukup sekian persentase materi karbohidrat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Salam dan bahagia.